Shalom. Ya. Pertama saya bersyukur sama Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan bisa ada di sini. Ya, saya juga berterima kasih sama Bapak Pendeta Hosea dan juga Ibu. Ya, jemaat ada sukacita? Ya, oke. Saya hari ini akan mengajar tentang bagaimana Anda diberkati dalam keuangan Anda. Ya, selama ini saya sering berkhotbah di sini, saya selalu berbicara tentang kesembuhan ilahi dan sebagainya. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang masalah keuangan. Bagaimana Anda diberkati. Oke. Kita akan lihat ada satu kisah, yaitu bagaimana waktu awal Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, disitulah awal kemudian bagaimana perpuluhan itu menjadi ketetapan di hukum Taurat. Ya, kita kalau lihat di Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Amin. Nah, di sini kita lihat awal bagaimana Abram, yaitu Abraham, memberikan persepuluhan kepada Raja Salem ini. Ya, Melkisedek itu dia adalah imam, dan akhirnya gelar ini yang diberikan pada Yesus ditulis di Ibrani. Nah, di sini juga saya mau kasih tahu kepada jemaat kenapa Abram ini bisa memberikan persepuluhan ini, karena waktu itu dia mengalahkan Kedorlaomer di Kejadian pasal 14 ayat 17. Ya, jadi dia mengalahkan Kedorlaomer dan kemudian dia kasih perpuluhan itu kepada Melkisedek. Ya, jadi sampai di zaman Perjanjian Baru orang Farisi juga memberikan perpuluhan. Tapi di masa sekarang saya lihat ada banyak hal-hal yang terjadi. Bahkan saya melihat juga ada beberapa hamba Tuhan mulai membicarakan bahwa perpuluhan itu tidak usah lagi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajarkan bahwa Anda melakukan perpuluhan, memberi perpuluhan bukan karena Anda melakukan Taurat. Tetapi karena Anda mengasihi Tuhan. Ada amin. Ada amin. Ya, saya mau kasih tahu perpuluhan adalah ungkapan penyembahan Anda yang sepenuhnya dan tanda Anda sebagai anak Tuhan bersyukur. Jemaat tahu, kalau Anda sebelum jadi Kristen, Anda saja datang menyembahkan sesuatu kepada
yang lain itu. 而家年叫我哋用東西啊，我哋見ไป渺小。 Apalagi kalau sekarang Anda sudah menjadi anak Tuhan, 唔係用呢下，而家做上帝嘅孩子。 harusnya Anda mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada amin? 而家係嗱犧牲本上帝。 Saya mau bilang bahwa 10% 我意思講出嚟啊，10%。 itu bukan hal yang besar. 呢樣咩安排嘅生息？ Ya, kecuali mintanya 50%. 係咩人叫佢陀到50%？ Tapi saya heran kenapa ada orang-orang yang kemudian menjadi jemaat yang berontak. 但係我個安排啦，那做咩原因啊？要做因為佢哋反對。 Masuk ke media sosial mulai mengomongkan hal ini. Ya, saya mau kasih tahu bagaimana Anda bisa diberkati dari masalah persepuluhan ini. Oke, kita akan buka di Malaki. Pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan bacakan Malaki pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat firman Tuhan ini dengan baik, di situ dikatakan disuruh bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu di mana? Sintong, Muksi, Gembala. Ya, dan yang ada di dalamnya 5 jawatan: Nabi, Rasul, Penginjil, Guru, Gembala. Contohnya, ya, congai itu contoh. Seperti saya ini adalah penginjil. Ya, jadi Anda disuruh bawa seluruh persembahan perpuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Supaya di dalam rumah Tuhan itu kegiatan pekabaran Injil, supaya kegiatan gereja dan sebagainya terus berlangsung dan Injil terus dinyatakan. Sebenarnya Tuhan sudah mengatur semua dengan baik. Hanya manusia yang suka mengacau-ngacaukannya. Nah, di sini Tuhan berkata gini, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Disuruh uji, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, dengar baik, sampai berkelimpahan, bukan setengah, bukan sedikit. Bapak dan Ibu, saya di tempat ini, saya bisa mengajarkan perpuluhan. Tentu saya sudah melakukan. Saya dari sejak saya bertobat, saya tahu firman Tuhan ini, saya melakukan. Saya tidak mau berbantah, saya tidak mau berdebat, saya tidak mau bertanya-tanya, tetapi cuma satu fokus, saya percaya. Bapak dan Ibu, saya masih ingat dengan benar waktu awal-awal saya menjadi orang full time. Saya tidak punya apa-apa. Lalu saya tetap belajar.
Untuk saya percaya firman Tuhan ini. 我要相信上帝嘅反應。 Setiap berkat yang masuk berapapun, 每樣只要越多累落咧付就好。 saya sisihkan 10%, saya kasih buat Tuhan. 我不用出去10%嚟幫上帝。 Selalu saya sisihkan. 雙嘅都不用出去。 Saya belajar untuk taat dengan firman Tuhan ini. 我學嚟順服同。 Sampai hari ini. 又見半年。 Akibatnya, 結果啦。 jangan Anda tanya kalau uang saya selalu cukup. 我們嘅雙壓呢度嘅。 Kita di dunia ini butuh uang. Kalau Anda tidak ada uang, Anda tidak bisa melakukan pelayanan, tidak bisa makan, tidak bisa untuk keluarga Anda dan sebagainya. Tapi begitu banyak saya perhatikan, jemaat tidak tahu, dan sebagian sudah tahu tapi nggak mau melakukan. Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan? Nyingka siong sini ya, tetap teto. Akan mendapatkan. Lalu Tuhan bilang gini, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap. Hemai tungsi, belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Anda tanam padi, kemudian dia datang, belalang itu, dia habiskan. Intinya begini, Bapak Ibu. Ni comai tungsi ya. Apapun yang kamu kerjakan, mosang. Tidak akan berhasil. Bayangkan sudah 3 bulan mau tunggu padi menghasilkan panen. Lagi tunggu. Samcak nyet. 3 bulan. Tiba-tiba. Mosang. Tidak jadi. Gagal. Kenapa? Tidak melakukan firman Tuhan. Karena belalang itu bisa datang kapan saja. Dia nak pilih-pilih, ini punya amen yang orang Kristen jangan disentuh. Oleh santo paisine enggak. Ini santo penyembah berhala, enggak apa-apa. Mo. Tidak begitu. Dua-duanya sekali serang kena semua. Tetapi kalau kamu melakukan firman Tuhan, dia bilang aku akan menghadik Konseuki. Suruh pergi. Mengerti Bapak Ibu? Ya, jadi waktu mau diserang, tiba-tiba bisa diusir. Tiba-tiba ada angin yang bawa dia pergi ke arah lain. Supaya jangan dihabiskan hasil tanammu. Nah, supaya apa juga? Jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Hemai tungsi futo cuma taci. Pohon anggur apa yang tidak berbuah? Apa maksudnya? Gini, saya lihat ada orang kerja. Tetapi tidak ada hasil pohon anggurnya. Pohon anggur ini perumpamaan. Ya, saya mau bilang, kalau Anda melakukan firman Tuhan, ini jadi milikmu. Percayalah, ini jadi milikmu. Makanya saya kalau keliling Kalimantan, saya selalu banyak ketemu dengan orang-orang yang sangat hamsep.
Saya Ngài Anthony Tolia. Hamsa begini. Ya, Orang yang kikir. khususnya di daerah-daerah dalam itu. Saya Ingai Kota Wei Hokai Kifong. Songsan ke hiong ya, di Tusan Teu Tu ya. Di daerah-daerah. Phong Hian 1,000 ton, Cui Tai 2,000. Persembahannya yang 1.000, 10 ko phun, 10 pun ko. perpuluhan. Kianian 10 pun ko. Tetapi kalau kong Chu Yesu kiu ngai itu nomor 1 teriaknya. Nah, kalau katanya Tuhan Yesus, tolong saya. Các thể hiện thì sẽ. Aceh ako ni kon ngai ha, ngai cie mun ni. Kakak ibu. Ni hiji sen ada. Kalau kita ke dokter, Ni cái miền trên cái à. Udah cái kasir cái tai na ni à, tio. sudah ada orang yang menunggu. Ah, di bantolin ya cái ban. Nah, kamu bayar di sana berapa? Xiong xin Chu Yesu. Oi xin cha. Mau bijak, Oi tet chúc phúc. mau mendapat Oi pin on. mau mendapat 1,000 ton, 2,000 ton. 1.000, 2.000. San kiểu trong những con. Aceh ako ni seli anan cho. Nah, kalau orang Singkawang katakan tuh, Cece, abang, kakak, bisnismu susah untuk dikasih. Thằng sĩ đó ngày kan san kiểu trong những. Chế cô ni seli anan cho. Karena saya juga orang Singkawang. Ngai kon à. Ang cute kon. Saya lihat sangat susah itu. Kadang-kadang bukan Tuhan bukan tidak mau lakukan mujizat sama orang itu. Tapi Tuhan tahu tuh hatinya pelit minta ampun. Makanya ketika saya mau berdoa buat kesembuhan dia, saya sudah tahu dia pelit, saya tegur dia. Tuhan mau Anda bertobat. Karena kalau kamu punya hati tidak beres, bagaimana dia bisa sembuhkan kamu? Tuhan tahu hati orang, setiap orang yang hari ini hadir. Yang mana datang ke gereja karena ini, yang mana datang ke gereja karena cinta Tuhan. Saya mau kasih tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia mau memberkati Anda, dia sangat gampang. Tetapi dia mau hatimu. Jadi kalau Anda punya hati benar, gampang dia memberkati Anda. Lalu dikatakan lagi di ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Saya sangat percaya firman Tuhan ini akan terjadi bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Disebut kamu berbahagia, kamu akan menjadi negeri kesukaan. Ya, begini Bapak dan Ibu, saya mau berkata begini. Seringkali orang bilang, itu uang kan semua saya yang kerja, saya mendapatkannya. Tetapi saya mau kasih tahu, saya sudah banyak lihat tentang masalah kehidupan. Begini, kalau Tuhan nak kasih kamu nafas, kamu nggak bisa melakukannya. Kamu punya bisnis banyak pun percuma. Kamu nggak bisa mengendalikannya. Ya, paling itu bisnis satu persatu akan hilang dari tanganmu. Jadi memang benar Tuhan kasih Anda kekuatan untuk Anda bisa bekerja dan menghasilkan uang. Sebenarnya Tuhan mau kasih Anda sebuah kepercayaan. Apakah Anda bisa dipercaya selama Anda hidup di dunia ini? Pak, Bu, saya ini sering mendoakan orang.
Banyak orang dari Sabang sampai Merauke telepon saya untuk minta doa saya. Ya, jadi saya suatu hari terima telepon dari seorang engkau-engkau. Pandemi membuat orang pengangguran di Jakarta. Pandemi di Jakarta lebih parah daripada di Kalbar. Saya sudah tahu. Ya, nggak usah saya jelaskan. Pokoknya di sana lebih parah. Ya, tapi saya mau bilang, oleh kemurahan Tuhan, ini orang datang sama saya minta doa. Dan kemudian dia mengucapkan janji nazar. Kalau sudah masuk kerja, persepuluhan untuk Bapak Pendeta. Dengan baik, itu janji dia. Saya pendeta tidak suruh. Dan saya tidak tergila-gila dengan uang perpuluhan dia. 1 bulan dia kerja. Dia nggak setor. 2 bulan dia kerja, dia nggak setor. 3 bulan dia nggak kerja, 3 bulan dia kerja, dia nggak setor juga. Tiba-tiba perusahaannya mengalami masalah. Yang dia kerja itu. Jadi akibatnya PHK. Ancoi ko. Kasihan. Masa salah, Muksi? Ini salah siapa, pendeta? Nggak isi mau salah. Saya tidak salah. Ni sika ciang, ni sika mau cotel. Karena dia sendiri yang berjanji dan dia sendiri tidak melakukannya. Saya mau bilang, kamu diberkati, tepati janjimu sama Tuhan. Sudah saya bilang, saya tidak pernah maksa orang untuk memberikan perpuluhan kepada saya. Itu urusanmu sama Tuhan. Saya setiap bulan, saya ada seorang yang membawai saya, itu mentor saya, usianya 40 soy, nggak salah. Kurang lebih 80 tahun ada satu orang yang mentor saya. Di daerah Arizona, Amerika. Saya setiap bulan tanggal 1 Jitho. Setiap tanggal 1 nggak pernah lupa. Tidak belagak lupa. Selalu saya store ke dia. Kenapa? Karena saya tahu dia sudah tua. Supaya di rumah perbendaharaan ada makanan. Supaya dia bisa hidup. Supaya keluarganya bisa hidup. Meskipun uang yang saya berikan tidak banyak, tetapi saya melakukan firman Tuhan. Itulah yang saya lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai hari ini. Akibatnya Bapak dan Ibu, saya selalu diberkati. Saya selalu memberkati. Bukankah itu panggilan buat anak-anak Tuhan bahwa Anda diberkati untuk menjadi berkat? Kalau Anda mau lu ya, apa nih cuk phụ nhiên? Kalau kita tidak berdoa, bagaimana caranya kita memberkati orang? Saya mau kasih tahu, Anda lakukan firman. Begini, ada firman Tuhan begini. Sebentar, saya cari dulu. Ini firman sering saya cari dulu. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya ini. Oke, Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Yesus berkata, "Karena di mana hartamu berada,
Di situ juga hatimu berada. 啊，伊安样讲啊，菜呀，每年钱菜呀，菜呀，你心肝呀，菜呀，菜。 Yang pertama tadi saya membahas tentang Anda sebagai umat Tuhan harus percaya janji Tuhan. Tadi yang pertama, janji Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, saya akan berbicara tentang hatimu harusnya mengasihi Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau hartamu berada, kalau kamu cintanya sama mobilmu, Nyingkat cianya satu nyimpen pun. Orang lain meminjam mobil kita, kita juga tidak akan mengizinkannya. Mới còn mà sao mới pun? Nya saya cianya aja nyimpen piong. Jangan anak untuk meminjam mobil aja kita. Di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Kalau chongnya sim choynya dompet liah, kena. Umpamanya hati bapak ibu ada di dompet. Susah Anda untuk beri uang ini. Susah Makanya Yesus bilang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak dan Ibu, hari ini saya mau mengajarkan Anda untuk Anda fokusnya mengasihi Tuhan. Saya justru mau mengajar kepada jemaat di tempat ini, kalau hatimu ada di Tuhan, kamu nggak akan tahan-tahan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, termasuk perpuluhan. Kamu pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tutup khotbah saya begini. Banyak anak-anak Tuhan ingin mengalami kelimpahan dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak bisa untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua tadi, percaya janji Dia. Sebulan 2 bulan kamu kasih, mungkin belum terjadi apa-apa. Ini dongsi aja emang jijit sangat. Oh. Kita menanam pohon juga 1 hari tidak mungkin tumbuh. Saya mau bersaksi di sini, saya boleh melihat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang tua saya. Mama saya udah kurang lebih 76 岁, kurang lebih. Tapi yang namanya makan, pakaian, apa semua ada orang menabur buat dia. Itu bukan perbuatan sehari 2 hari kamu menuainya. Maukah waktu yang 1 tahun bahkan 10 tahun. Orang yang taat firman, orang yang percaya firman Tuhan, kamu nggak jauh dari berkat. Percayalah, nggak jauh dari berkat. Percaya sama Tuhan. Setia untuk melakukan firman, menabur. Kamu tanam padi saja 3 bulan baru menghasilkan. Kamu mau hidupmu diberkati, mulai sekarang kamu ajak keluargamu untuk kamu setia dan melakukan menabur. Kamu pasti akan menuai. Saya buktinya. Saya buktinya. Percayalah akan firman Tuhan ini. Walaupun singkat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Saya bawa semua umat-Mu Tuhan di tempat ini, supaya mereka percaya dan mendengar firman Tuhan. Ketika mereka mendengar, iman itu bertumbuh. Karena ada tertulis, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus supaya iman orang-orang di tempat ini Tuhan Yesus
terus bertumbuh dan berbuah hidup mereka. Tuhan berkati ekonomi mereka ketika mereka melakukan firman, karena Engkau tidak pernah mengingkari firman-Mu. Saya berkati Tuhan Yesus umat-Mu di tempat ini. Sebagai hamba Tuhan, aku memberkati juga gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk sekian tahun kami bisa pelayanan di tempat ini diterima dengan baik Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang diberikan Tuhan. Engkau memberkati dan terus memberkati pelayanan Pendeta Hosea di tempat ini Tuhan. Dan juga gereja Tuhan. Dan sekolah. Terus biarlah maju Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.